Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Kali ini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Ya, semoga aja kabarnya sehat dan juga baik-baik saja ya. Sekalipun cuaca nampaknya di Kota Pekalongan dan sekitarnya sedang kurang baik-baik saja nih. Ya, beberapa hari ini hujannya deras banget ya, disertai dengan angin. Bahkan kemarin sore nih ya, di beberapa kawasan seperti di daerah Bojong itu banyak pohon tumbang. Terus kemudian di kawasan Pekajangan juga ya, kena imbas dari terjangan badai. Terus kemudian Wonotunggal juga ya. Nah, tapi semoga ini keadaannya bisa membaik ya. Dan ya, kita sangat bisa memahami lah kondisi alam yang semacam ini. Mau tidak mau ya, terpaksa harus kita terima gitu loh, sebagai konsekuensi gitu. Baik, saya tidak akan membicarakan itu lebih panjang lebar lagi, tapi saya akan mengajak Anda malam hari ini untuk mengenal salah seorang sastrawan dunia berasal dari Inggris yang namanya juga sudah sangat populer dan bahkan punya kisah hidup yang menarik di era Victoria. Seorang penulis di era Victoria. Siapakah dia? Ya, dia adalah Charles Dickens. Ya, selama era Victoria, Inggris, karya Charles Dickens ini ditandai dengan eksplorasi tentang kemiskinan, sistem pendidikan, juga sistem panti asuhan di Inggris pada saat itu, serta kisah cinta yang tidak terbatas. Nah, dilatar belakangi potret dunia yang sangat mendetail dan seringkali mencakup kehidupan karakternya ya. Novel seperti Great Expectation, David Copperfield, dan juga A Tale of Two Cities ini menjadi karya sastra yang ikonik dari karyanya Charles Dickens. Namun banyak orang yang belum begitu tahu kisah bermasalahnya Charles Dickens di balik kepenulisannya. Nah, selama sebagian besar ya, kesengsaraan yang digambarkan dalam karya Dickens ini terinspirasi dari hidupnya sendiri, dan dia bukanlah pria terbaik di dunia. Namun, semua itu tidak melunturkan kehebatannya dalam pencapaian sastranya. Nah, tapi siapakah sebenarnya Charles Dickens? Dickens ya, oke. Saya akan ulas bersama Anda sampai pukul 9 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Yang jelas, selain masalah kesengsaraan, kemiskinan ya, Charles Dickens ini
boleh dibilang sangat dikenang sebagai sastrawan era Victoria di Inggris yang banyak bertemakan penjelajahan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai seorang penulis yang menyaingi popularitasnya itu menyaingi William Shakespeare, yang dikenal sebagai seorang sastrawan yang mampu menciptakan kata-kata baru. Nah, siapa sih Dickens? Nah, pria ini lahir di Inggris Selatan pada tanggal 7 Februari 1812 sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Nah, keluarganya sering tidak stabil secara finansial. Jadi bisa dikatakan hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1822 mereka pindah ke salah satu lingkungan termiskin di London. Nah, 2 tahun kemudian Dickens yang berusia 12 tahun terpaksa harus DO alias putus sekolah dan mengambil pekerjaan pabrik untuk menjaga finansial keluarga agar tetap bisa bertahan. Nah, pengalaman di pabrik yang penuh dengan praktik korupsi, inilah yang akhirnya membuka mata Dickens, dan bagi Dickens muda, ini menjadi persoalan sosial yang sangat mengganggu di Inggris. Nah, untungnya ayah Dickens ini menerima warisan yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya dan Charles bisa kembali ke sekolah. Nah, sedari remaja Dickens memiliki bakat mendongeng, tetapi ayahnya berharap dia akan menjadi seorang pengacara. Lalu Dickens menghabiskan 1 tahun sebagai juru tulis junior di kantor hukum London saat remaja, tetapi kebanyakan dia gunakan waktunya untuk belajar stenografi. Nah, anak-anak Gen Z mungkin tahu nggak ya stenografi? Stenografi itu menulis cepat gitu ya, dengan teknik tertentu, kode-kode tertentu, sehingga yang bisa baca ya yang ngerti tulisan steno. Biasanya dulu digunakan untuk membuat resep obat gitu, atau mencatat sesuatu. Nah, anak-anak dulu semea tuh ya yang dapat pelajaran itu, terutama untuk sekretaris tuh. Nah, karena biasanya di dalam rapat itu seorang sekretaris harus mencatat apa sih pembicaraan yang sedang rame di rapat itu atau yang sedang dilangsungkan dalam rapat itu. Nah, kan nggak mungkin ditulis dalam bentuk yang lengkap gitu ya, apalagi dengan tulisan Latin biasa. Nah, itu akan pasti akan banyak tertinggal. Nah, dan ini menariknya, begitu dia menguasai steno, dia meninggalkan kantor hukum dan mulai bekerja di parlemen untuk Morning Chronicle sambil menerbitkan cerita pendek pertamanya. Nah, di awal kali pertama dia menerbitkan atau membuat cerita pendek itu, Charles Dickens tidak menggunakan nama aslinya, tapi dia menggunakan nama samarannya dengan nama Boz, B-O-Z ya. Nah, karakter dalam novel tahun 1766 The Vicar of Wakefield. Nah, jadi pembaca ini bisa sangat menikmati kalau Anda sempat membaca novel itu ya. Cerita Boz, sehingga pada tahun 1839 Dickens kembali menerbitkan koleksi tulisannya dalam sebuah buku berjudul Sketch by Boz. Asik juga ya, dia bisa menggunakan nama samaran yang kemudian bisa digunakan untuk novel, tokoh novelnya. Keren. Nah, Charles Dickens boleh dibilang adalah salah satu novelis Inggris era Victoria pertama yang menggunakan keahliannya sebagai alat untuk perubahan sosial. Nah, dongengnya tentang perbedaan kelas dan penyalahgunaan kekuasaan sosial secara tidak langsung berkontribusi pada perjalanan reformasi sosial di Inggris. Dan dia bahkan bergabung dengan seorang jutawan namanya Angela Coutts untuk membuka rumah bagi wanita dari kelas sosial marginal.
Nah, dalam karya sastranya, Dickens menciptakan ratusan kata yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, selama karir sastranya ada sekitar 240-an atau mungkin lebih tepatnya 247 kata, termasuk fluffiness ya, dustbin, manslaughter, butterfinger, dan juga the creeps. Itu adalah kata-kata yang diciptakan oleh Charles Dickens. Nah, lalu apa lagi kira-kira yang menarik dari Charles Dickens? Nah, saya akan kembali setelah kita simak satu nomor lagu ya, yang saya hadirkan khusus untuk Anda malam hari ini di perjalanan Koja Sastra. Dan saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Pak D. Freddy di Rowoyoso ya. Oke deh, terima kasih atas kesediaannya bergabung malam hari ini ya. Satu lagu dibawakan oleh Caldera, Talk, untuk Anda di sini di Koja Sastra, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Once more.
Ya, balik lagi di Koja Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Soloti bersama saya Ribu Tawandi. Dan ya, terima kasih yang masih setia bersama kami ya. Dan pastinya ya semoga aja malam hari ini ya cerita tentang Charles Dickens ini akan benar-benar bisa memberi kita inspirasi ya dalam banyak hal. Ya, seperti kita tahu tadi ya, yang sudah kita singgung bahwa ternyata saya tidak tahu ya, apakah ini menjadi rumus yang sudah pasti atau apakah ini hanya sebuah asumsi atau hipotesis bahwa kebanyakan ya orang-orang seperti sastrawan hidup dalam awalnya hidup dalam serba ketakpastian. Ya mirip-mirip Dickens lah ya. Yang hidup awalnya hidup miskin, tapi kemudian begitu dia sudah sukses. Dan yang menarik lagi adalah apa yang diderita selama hidupnya sebagai orang miskin ini dia tulis. Nah, apakah itu ya yang menjadi ciri-ciri orang sukses? Dia berani untuk mengungkapkan siapa dirinya ya, meskipun ya itu tidak secara langsung, tapi dengan cara yang sangat kreatif sehingga menjadi cerita yang sangat menggugah bagi orang-orang, bagi para pembacanya. Bisa jadi itu ya, barangkali ya. Nah, mungkin barangkali Anda ingin menyusul kesuksesan Dickens, nggak masalah ya, boleh-boleh saja. Toh kenyataannya memang kesuksesan seseorang itu kadangkala datang bukan pada saat ketika kita harus masih muda. Bisa jadi ya di era sekarang yang mungkin saat ini Anda mungkin sudah cukup berusia nih, berumur. Nah, boleh-boleh aja kok memulai. Tidak ada salahnya memulai. Ya. Iya, kalau Dickens ini menarik ya. Dia mulai bekerja di usia 12 tahun dan harus keluar dari sekolah. Nah, Anda, saya, mungkin juga kita ya, atau sebagian dari kita ini bisa jadi pernah mengalami hal yang sama. Nah, oke. Charles Dickens boleh dibilang merupakan seorang penulis terkenal, ternama dalam sastra Inggris. Namanya cukup apa ya istilahnya, punya posisi yang terhormat di antara deretan nama-nama sastrawan Inggris. Karyanya seperti Great Expectation, Oliver Twist, A Christmas Carol ini terus membentuk cara kita memahami bagaimana era Victoria Inggris berlaku. Juga cara kita merayakan Natal di sana, di barat sana, bahkan cara kita berbicara. Karena ada sejumlah kata, frasa ya, yang dikaitkan dengan Dickens sebagai penemu atau penyebar luasnya. Ya, ada 247 kata yang dia ciptakan. Nah, meskipun Dickens telah menjadi simbol era di mana ia hidup ya, yaitu era Victoria, kisah-kisahnya tetap relevan bagi pembaca modern hampir 2 abad setelah pertama kali diterbitkan. Dickens menulis tentang perjuangan kehidupan sehari-hari, tetapi juga gagasan bahwa kita dapat membuat perubahan positif dalam hidup kita sendiri. Ia menggunakan kisah-kisahnya sendiri untuk mengajak pembacanya pada kebaikan dan juga ya meskipun telah melewati generasi ya, kisah-kisahnya tetap menyentuh hati hingga hari ini. Nah, hal ini tercermin dalam fakta bahwa karya Dickens ini tidak pernah kehabisan edisi. Hampir setiap tahun ini kawan, adaptasi TV ataupun film dari karyanya itu sering kali dirilis. Dan Charles Dickens bahkan muncul dalam Assassin's Creed milik Ubisoft ya. Suatu kehormatan yang tidak diberikan kepada banyak penulis Victoria. Nah,
Dickens juga menjalani kehidupan yang luar biasa, meskipun kebanyakan orang mungkin membayangkan dia sebagai seorang pria tua dengan janggut lebat ya, menatap serius dari foto hitam putih yang buram. Kenyataannya ternyata sangat berbeda. Nah, ada 10 fakta menarik mengenai dia, mengenai Dickens. Apa saja? Nah, saya akan kupas satu persatu untuk Anda. Yang pertama, ketika dia mulai bekerja di pabrik pada usia 12 tahun. Ya, kita perlu melupakan anggapan bahwa Dickens selalu kaya dan seorang dermawan pada masa Victoria. Karena memang dia juga pernah, bukan pernah ya, tapi sempat membuka semacam yayasan amal. Nah, berarti kan dia sudah kaya tuh. Tapi oke, kita tepikan dulu ya cerita yang itu. Mari kita lihat cerita yang lain. Ya, pria yang dilahirkan pada tahun 1812 dari pasangan John dan Elizabeth Dickens. Ini bekerja sebagai pegawai administrasi di Angkatan Laut Kerajaan. Dan untuk memberi gambaran tentang jenis pekerjaan itu, Dickens dalam novelnya A Christmas Carol, Booth Cratchit yang menderita adalah seorang pegawai administrasi. Jadi itulah gambaran kehidupan Dickens yang selalu dimunculkan dalam novelnya. Nah, keluarga Dickens sering berpindah-pindah tempat tinggal selama masa mudanya, dari Portsmouth ke Kent, lalu ke London. John semakin terjerat utang dan keluarga tersebut, ya dalam tanda kutip ya, mereka sebenarnya melarikan diri dari kreditor mereka. Nah, akhirnya pada tahun 1824 utang mereka mengejar-ngejar mereka. Dan John Dickens dipenjara di penjara Marshalsea bersama istrinya dan sebagian besar keluarganya. Malang betul ya nasib Charles Dickens pada waktu itu. Nah, Charles Dickens yang pada waktu itu di usia 12 tahun dikirim untuk tinggal bersama seorang teman keluarga dan bekerja di pabrik poles sepatu Warren. Dickens kemudian mengenang betapa suram kehidupan di pabrik tersebut. Dan meskipun ia hanya bekerja di Warren selama sekitar 1 tahun ya, pengalamannya hidup di ambang kemiskinan yang mutlak tidak pernah meninggalkan dirinya. Ia menyimpan periode ini dalam hidupnya sebagai rahasia yang dijaga ketat dan baru terungkap kepada publik setelah kematiannya pada tahun 1870. Ngeri juga ya, kemiskinan yang diderita Dickens. Ini baru diketahui jelang kematiannya. Tapi itu bagus lah. Artinya buat apa meratapi penderitaan? Lebih baik tetap aja jalan. Nah itu. Nah, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesengsaraan, tentunya membawa seseorang bisa menjadi apa ya istilahnya, punya mimpi-mimpi besar. Apa mimpi Dickens pada waktu remajanya, di usia-usia saat dia itu hidup dalam kemiskinan? Mau tahu kira-kira apa? Oke deh, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kata Batik, News Interaktif Solutif, karena masih akan ada cerita-cerita menarik tentang Charles Dickens. Saya dirikan terlebih dahulu Mondong Grasko Naked untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Koja Sastra. Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok
program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk, Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk, Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, ya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Ya. No. Bukan. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Priye iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sepenak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal ID Play bae. Aku ya jajal lo. Internete yo kencenge full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus lho. ID Play, paket internet sing jos kuwi po. Iya, streamingnya aman. Main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Kunjungi kami di Jalan Setia Bakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tawandi dan kita masih mengulas satu tokoh sastra internasional, sastra dunia asal Inggris di era Victoria ya. Namanya Charles Dickens. Nah, menarik juga ya apa yang menjadi pengalaman dari Charles Dickens ini, karena ternyata mungkin itu tadi bahwa hidupnya tidak mulus-mulus amat gitu ya. Sekalipun orang baru mengenal dia ini ketika dia sudah menemukan kesuksesan dan kaya raya. Dan di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, ternyata itu membuat dia punya mimpi. Nah, apa mimpinya? Ya, seperti juga kebanyakan orang ketika usia remaja dan di awal umur 20-an, Dickens ini tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya. Namun mungkin karena masa kecilnya yang miskin, dia tahu bahwa dia itu punya keinginan menjadi seseorang. Pokoknya ingin jadi seseorang gitu aja lah. Dan dia ingin terkenal. Awalnya dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di dunia acting. Dan ini adalah prospek yang realistis, karena dia adalah aktor berbakat sebenarnya, dan dia berhasil mendapatkan audisi di teater Covent Garden, dan dia melewatkan audisi karena dia sakit flu parah pada waktu itu. Tetapi dia memutuskan untuk meninggalkan acting sebagai karir karena alasan yang sangat berbeda. Apa? Jadi Dickens ini rupa-rupanya kayaknya hampir kebanyakan remaja ya. Anak remaja waktu itu, kalau zaman dulu belum ada bioskop ya, adanya teater ya otomatis nonton drama di pentas di panggung teater gitu. Nah, ini yang membuat Dickens kayaknya tertarik untuk menjadi seorang aktor. Tapi dia ini sempat kena sakit dan akhirnya memilih tidak ikut dalam dunia, tidak memperpanjang itu. Tapi gini, keputusan dia untuk keluar dari dunia acting, menghentikan karirnya dari dunia acting, itu bukan karena dia sakit, tapi lebih pada jatuh cinta. Ya, dia jatuh cinta pada seorang wanita namanya Maria Bethnal, dan keluarganya berasal dari kelas menengah. Nah, otomatis dong, zaman dulu gitu ya. Di Inggris pun begitu, sama dengan kondisi yang dilakukan di sini juga. Ketika ada keluarga yang jauh lebih tinggi derajatnya, pastilah menolak kehadiran seseorang yang berasal dari keluarga secara kelas sosialnya di bawah mereka. Nah, keluarga dari Maria ini tidak menyetujui hubungan mereka dengan apalagi dengan seorang aktor ya yang sedang berusaha. Nah, aktor itu dianggap memiliki status sosial yang rendah di masa itu, sekalipun populer. Nah, untuk mencoba menyenangkan keluarganya dan juga untuk menghidupi dirinya, ia mendapatkan pekerjaan tetap di kantor hukum. Ini gara-garanya ini ya. Dia berupaya pokoknya gimana caranya deh supaya dia bisa diterima sama keluarganya. Nah, ini tidak pernah membuatnya mendapatkan hati dari wanita yang sangat dia cintai. Sayang banget ya. Tetapi itu justru membuka peluang baru, kesempatan baru baginya. Apa? Nah, ini dia, bakat menulisnya. Ini memungkinkan dia untuk mengambil pekerjaan tambahan sebagai reporter parlemen dan jurnalis, yang pada gilirannya membawanya menjadi seorang novelis terkenal lagi. Nah, dia mungkin awalnya tidak bermaksud menjadi penulis, tetapi pada akhirnya hal itu berjalan baginya. Dan
sangat baik. Nah, kalau ngomongin soal Dickens, hubungan Dickens dengan Maria Bethnal, ini kayaknya menarik. Mau kita kupas atau kita lepas? Oke deh, coba ya, nanti kita akan ulas dari hubungan mereka. Nah, saya mau nyapa dulu yang sudah bergabung, ada nggak? Oh, belum, oke deh. Nah, itu dia, Charles Dickens. Nah, dari menulisnya, dari upaya dia serius menekuni dunia menulis, rupa-rupanya Charles Dickens, ini fakta yang ketiga ya mengenai Charles Dickens, bahwa dia itu baru kali pertama menulis novel justru pada usia 24 tahun. Jadi selama bekerja sebagai reporter parlemen, kemudian juga sebagai seorang jurnalis secara luas ya, terlihat jelas kalau Dickens ini memiliki bakat alami dalam menggambarkan situasi melalui kata-kata, melalui tulisannya. Dia mulai dikenal saat mulai menulis cerita pendek berdasarkan pengamatannya ya, berarti melalui apa yang dia lihat gitu ya, tentang kehidupan di kota London, yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku judulnya Sketch by Boz. Nah, pada tahun 1836 Dickens memulai novel pertamanya, The Pickwick Papers, bersama seorang ilustrator kolaboratornya Robert Seymour dan kemudian Hablot Knight Brown yang dikenal dengan nama Piz. Nah, The Pickwick Papers ini diterbitkan secara bulanan. Awalnya edisinya hanya mencapai lebih dari 400 eksemplar per bulan. Tetapi pada akhir novel, penjualannya bisa mencapai 40.000 eksemplar lebih per bulan. Dan dari sinilah karir sastra Dickens mulai menapaki ya jalan kesuksesannya, dan dia mendapatkan cukup uang dari cerita yang dia tulis dan dia terbitkan. Sampai-sampai dia mampu menyewa sebuah rumah ya, 48 Doughty Street, tempat museumnya Dickens ya berlokasi saat ini. Gila ya, dari miskin bisa sekaya itu hanya dengan menulis cerita lagi. Anda pingin gak ya? Kalau saya sih jujur aja pingin. Cuman belum ketemu aja nih. Ya moga-moga aja ya. Asik. Oke. Masih akan kita lanjutkan Kocak Sastra untuk Anda. Ariati dari Sisi Tipis hadir untuk Anda di kesempatan malam yang dingin ini di Kocak Sastra. Seni pujaan, dosakah hamba
mimpi berkasih dengan puas. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan puas? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. 1001 malam. Aduh, usaha lagi seret banget. Tagihan numpuk, modal makin tipis. Aku butuh dana cepet ini. Tenang Din, kamu udah coba ke PT BPR BKK Batang belum? Mereka lagi ada promo bikin FOMO loh. Promo bikin FOMO? Emang ada apa? Ada banyak hal. Salah satunya nih, suku bunga kreditnya cuma 0,67% per bulan flat. Kamu bisa ajukan mulai dari 100 juta dan cicilannya bisa sampai 48 bulan. Tapi cuma sampai 25 Desember, Din. Wah, itu sih solusi banget buat aku. Yuhu, promo bikin FOMO dari PT BPR BKK Batang Perseroda hadir buat kamu yang butuh dana cepat dan ringan. Suku bunga kredit cuma 0,67% per bulan, flat tanpa kejutan. Plafon kredit mulai dari 100 juta rupiah dan angsuran bisa sampai 48 bulan. Buruan, program ini cuma sampai 25 Desember. Jangan sampai ketinggalan, apalagi nyesel di akhir tahun. Langsung aja ajukan ke kantor pusat operasional Jalan Yosudarso, Karangwidoro, Batang. Telepon 0285 391178 atau WhatsApp di 0813 2914 3536. Bisa juga ke kantor cabang terdekat. Cabang Batang Kota, cabang Tulis, cabang Gringsing, cabang Limpung, cabang Bawang, cabang Reban, cabang Wonotunggal, kantor kas Pecalungan, dan kantor kas Pasar Batang. PT BPR BKK Batang, solusi kredit tanpa ribet. Din, gimana skripsinya? Udah sampai mana nih?
Kata dosen pembimbingnya sih masih suruh revisi, An. Data tentang Kota Pekalongannya kurang lengkap nih. Oh gitu. Kalau kamu mau tahu data lengkap Kota Pekalongan nih, takon PPID aja. Kamu bisa cari dokumennya dan informasinya di website ppid.pekalongankota.go.id. Misal, data atau informasi yang kamu cari belum ada nih, kamu bisa ajukan permohonan informasi di menu permohonan baru pada website PPID, Din. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dan berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Pekalongan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekalongan. Sebagaimana semangat Brian Urip, transparan, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong. Pemerintah Kota Pekalongan telah memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa Tengah. Ayo like dan follow akun Instagram @ppid Kota Pekalongan untuk update informasi publik seputar pemerintah Kota Pekalongan. Mau tahu informasi tentang pemerintah Kota Pekalongan? Takon PPID aja melalui website ppid.pekalongankota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan. Punya karya puisi, cerpen, atau ise, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bukan karena pernah memilikimu, atau kau memilikiku. Jika aku merasa kehilangan, tapi karena kehadiranmu atas bumi dalam hati, di langit kamarku, di cakrawala hatiku,
merasa kehilangan. Tapi karena kehadiranmu atas bumi dalam hati, di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu. Di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu. Di langit kamarku, di cakrawala hatiku terlukis wajahmu, terekam suaramu. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif masih dilanjut lagi kebersamaan kita di Koja Sastra ya. Sudah menit ke 32, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik, dan kita masih membahas satu topik kita pada malam hari ini mengenai perjalanan hidup seorang sastrawan besar di Inggris namanya Charles Dickens. Ya, kalau tadi sudah kita singgung mengenai bagaimana kemudian masa remaja, masa mudanya Charles Dickens yang ternyata pernah juga ya ingin jadi seorang aktor dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan dunia panggung hanya gara-gara untuk bisa mendapatkan wanita idamannya yang berasal dari keluarga yang lebih secara sosialnya, kelas sosialnya jauh lebih tinggi dibandingkan keluarga Dickens. Nah, tadi juga kita sudah sampai pada awal mula Charles Dickens menulis ya, yang dimulai pada usia 24 tahun. Nah, usia berapapun sebenarnya bukan menjadi patokan ya untuk memulai. Silakan kalau misalkan memang hari ini sudah sempat ya, atau pokoknya disempetin aja deh nulis gitu. Belajar dulu nggak apa-apa, jelek pasti itu awal mula, tapi bukan berarti kemudian kita harus nyerah, nggak. Dickens buktinya ya. Nah, apalagi fakta unik tentang Charles Dickens ini? Nah, ternyata dia ini tidak pernah menumbuhkan jenggotnya sampai usia 40-an. Nah, karena begini, kalau mungkin sebagian Anda ya yang pernah ngerti tentang Charles Dickens itu pasti akan membayangkan sosok Charles Dickens ini, terutama yang foto hitam putih ya, seorang pria tua dengan janggut lebat. Memang orang-orang yang belum membaca novel-novel Dickens sering menganggapnya sebagai seorang penulis Victoria karena penampilannya yang membosankan dan terkesan serius. Nah, ini sama sekali nggak benar sebenarnya. Selain menyuntikkan banyak humor ke dalam semua novelnya, Dickens ini dikenal juga seorang yang bersemangat dan ramah.
Dia menyukai warna-warna cerah dan pola yang mencolok. Dia berpakaian dengan gaya yang mencolok dan sedikit dandy. Gudang bawah tanahnya selalu penuh dengan anggur dan minuman keras. Sementara Charles dan Catherine suka mengadakan makan malam dan pesta untuk teman dan keluarga mereka. Nah, potret Dickens pada usia 20-an dan 30-an ini menunjukkan seorang pemuda yang bercukur rapi dengan rambut panjang dan sorot mata yang ambisius. Jadi Dickens boleh dibilang cowok yang menarik lah di era itu ya. Tapi ngomong-ngomong soal foto, pernah nih, ini fakta yang berikutnya, ada yang salah paham tentang sebuah foto yang dikira itu adalah fotonya Charles Dickens, padahal itu adalah foto istrinya. Jadi dianggapnya di dalam foto itu Charles Dickens yang berpakaian perempuan. Nah, ini terjadi pada tahun 1847. Pasangan Dickens ini memesan kepada teman mereka, Daniel Maclise, untuk melukis potret Catherine Dickens. Nah, potret itu masih tersimpan rapi sampai saat ini dan dipajang di ruang pagi museum. Nah, potret ini menggambarkan seorang wanita muda yang cantik sedang memegang sulaman ya, dan dikelilingi bunga dengan label Nyonya Charles Dickens. Nah, pada tahun 1848 potret itu sempat dipamerkan di Royal Academy, namun katalog yang menyertainya menghilangkan huruf S, sehingga secara keliru merujuk pada potret tersebut ya sebagai Mr. Charles Dickens, padahal Mrs. ya, MRS ya. Nah, hal ini membuat seorang pengamat berkomentar bahwa potret tersebut adalah potret Charles Dickens yang berpakaian seperti wanita untuk sebuah produksi teater. Dianggapnya ini paling sebatas untuk flyer atau selebaran gitu ya, tentang sebuah pementasan. Sebegitunya ya, zaman itu kita bisa terkecoh dengan gambar, apalagi di zaman sekarang. Ya enggak? Ya tahu sih, Anda yang tahu deh ya. Oke, masih kita lanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini.
Ya, masih dilanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra. Tadi baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari White Shoes and the Couples Company yang dengan lagunya yang judulnya Roman Ketiga Oke. Baik, kita masih ngobrolin kisah menarik dari Charles Dickens. Fakta-fakta unik dari Charles Dickens. Nah, Dickens ini ternyata ketika sampai pada puncak keberhasilannya menjadi seorang sastrawan besar pada masa itu, dia ternyata akhirnya ya memutuskan menjadi seorang filantropis. Dan dia ini terkenal, filantropis yang terkenal dan punya komitmen tinggi pada berbagai kegiatan amal, terutama fokus pada masalah kemiskinan anak dan pendidikan. Ya, mungkin ini karena dia tidak balas dendam pada masa lalunya ya. Ketika masih kanak-kanak hidup dalam kemiskinan dan dia merasakan penderitaan yang luar biasa sampai akhirnya dia kehilangan keluarganya gitu ya. Nah, dan akhirnya dia mulai mencoba untuk melakukan atau berbuat baik kepada sesama orang-orang yang dulu pernah hidup dalam kemiskinan. Nah, pada tahun 1847 dia mendirikan lembaga amal miliknya sendiri yang bekerja sama dengan Angela Burdett Coutts yang bernama Urania Cottage. Nah, Urania Cottage ini semacam tempat perlindungan bagi wanita yang jatuh ya, wanita yang ya kondisinya terpuruk gitu ya. Dan secara historis frasa dari nama ini menimbulkan ambiguitas. Nah, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada pekerja seks wanita, tetapi juga diterapkan pada wanita yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau terlibat dalam perselingkuhan. Jadi wanita-wanita yang kemudian dilindungi oleh Urania Cottage ini bisa dikatakan wanita-wanita yang sangat rentan. Mereka sering diusir dari keluarga mereka, kehilangan hak atas bantuan gereja, dan seringkali berakhir dalam kemiskinan, sebagai seorang gelandangan, atau bahkan dalam kasus pekerja seks ini dipenjara. Nah, tujuan Urania Cottage sendiri sebenarnya adalah memberikan tempat berlindung bagi perempuan-perempuan seperti itu yang di dalamnya nih ya, mereka dapat hidup nyaman, damai, dan sambil belajar keterampilan berguna. Ya, keterampilan yang berguna misalnya membaca dan menulis. Jadi ketika siap, mereka akan pindah ke luar negeri, biasanya ke Amerika atau Australia, dan mereka dapat memulai kehidupan baru di sana. Nah, ini mungkin terdengar ekstrim bagi zaman modern, tetapi pada masa Victoria, pindah ke luar negeri adalah cara paling pasti untuk memastikan masa lalu tidak mengikuti kita di masa depan. Dan Dickens secara pribadi ini kawan ya, selalu mewawancarai para perempuan sebelum mereka diterima di Urania Cottage. Dan dia menerbitkan pamflet untuk semua pendatang baru, menekankan agar mereka bisa melakukan menjalani hidup mereka dengan lebih baik lagi ya. Ketika masuk ke Urania Cottage ini, mereka bisa kehidupan mereka tuh bisa dibuat sebaik-baik mungkin. Dan di saat itu ya, di tengah-tengah tempat singgahnya untuk para perempuan ini ya, karena Dickens ini dikenal sebagai seorang penulis novel, Dickens ini juga menjadi editor majalah mingguan Household Woods
dan juga All the Year Round. Nah, majalah-majalah ini didirikan untuk memperjuangkan siapa sih? Yang jelas untuk memperjuangkan orang miskin dan memuat artikel serta cerpen yang disumbangkan oleh berbagai penulis. Nah, Dickens juga menyiarkan novel-novelnya seperti Hard Times melalui majalah-majalahnya, tetapi dia juga menerima kontribusi dari penulis lain seperti Wilkie Collins dan juga George August Henry Sala. Nah, Dickens juga menerima kontribusi dari penulis perempuan, termasuk jurnalis perempuan pertama yang menerima gaji, Eliza Lynn Linton, serta penulis Harriet Parr dan juga Elizabeth Gaskell. Nah, salah satu cerita yang diterbitkan di All the Year Round berjudul The Haunted House. Nah, cerita ini ditulis bersama dengan 6 penulis berbeda. 3 diantaranya adalah perempuan. Nah, boleh dibilang dengan keberadaan perempuan ini Dickens ingin menunjukkan keberpihakan ya tentang bagaimana masalah kesetaraan gender juga ikut dia terlibat dalam hal ini. Keren ya. Apalagi yayasannya memang menjadi tempat singgah, tempat lindung bagi perempuan-perempuan yang punya masalah. Keren juga nih orang. Kalau sudah kayak gini nih, top deh. Nah, masih ada 2 fakta unik lain mengenai Dickens. Tapi saya nggak mau buru-buru menghabiskannya untuk Anda. Kita simpan aja dulu ya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong, kita simpan aja dulu. Sambil kita nanti saya ada satu nomor musik jazz lagi deh, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Bentar, yang mana nih? Oke. Arti kehidupan untuk Anda. Ku putuskan saja tali cintanya, ku putuskan saja tali cintanya. Terima kasih. Oke, masuk di sesi terakhir kali ini di Koja Sastra ya. Sudah menit ke 54, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Itu artinya masih menyisakan 6 menit ke depan ya kebersamaan kita di Koja Sastra. Baik, ada 2 fakta unik tentang Charles Dickens yang ternyata cukup luar biasa nih, yang ke-9 ini ya. Dickens ini menulis novel A Christmas Carol hanya dalam 6 minggu. Berarti 1,5 bulan ya. Ya, Dickens yang mungkin terkenal karena noveletnya A Christmas Carol. Meskipun ini adalah kisah yang indah tentang kekuatan perubahan dan penebusan, serta cerita yang hangat tentang tradisi perayaan, tapi itu sama sekali bukan apa yang Dickens awalnya rencanakan untuk ditulis. Gak bisa ya. Jadi mungkin ini ya, pada saat nulis tiba-tiba gitu ya. Nah, pada tahun 1842 sebuah laporan parlemen diterbitkan dan mengeksplorasi kondisi anak-anak yang bekerja di tambang. Dickens terkejut tentang apa yang dia baca. Dan awalnya dia ingin menulis tanggapan publik terhadap laporan itu. Namun untuk membuat lebih banyak orang sadar akan kondisi mengerikan anak-anak tersebut ya. Nah, dia
segera menyadari bahwa tidak banyak orang yang akan membaca tanggapan terhadap laporan parlemen itu, dan oleh karena itu dia membiarkan bakat kreatifnya mengambil alih. Dan mulailah dia menulis sebuah cerita yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajak orang untuk merenungkan tindakan mereka, mempertimbangkan orang-orang di sekitar mereka, dan mengubah cara mereka hidup. Dimulailah Dickens menulis cerita tersebut dengan cepat, hanya membutuhkan 6 minggu dari awal hingga akhir, dan dia juga terpaksa membayar setengah biaya penerbitan sendiri karena penerbitnya tidak melihat nilai dari sebuah cerita Natal. Novelette A Christmas Carol ini belum pernah kehabisan edisi sejak diterbitkan pada tahun 1843 dan dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pencapaian sastra terbesar Dickens. Wow, keren ya. Hanya gara-gara laporan di media mengenai nasib anak-anak yang bekerja di tambang. Dickens sebenarnya ingin menuliskan tanggapan, tapi dia justru menuliskannya menjadi sebuah cerita. Dan ini yang menarik. Banyak orang yang tergugah gitu ya. Memang tujuannya itu Dickens. Dan yang terakhir, Dickens mania. Ini bukanlah istilah yang digunakan oleh orang-orang Victoria, tetapi hal itu memang ada. Jadi sangat sulit ya untuk menggambarkan seberapa terkenal Charles Dickens pada masa hidupnya di era modern ini. Dari tahun 1837 hingga kematiannya pada tahun 1870. Usianya sangat muda ya, meninggal dalam usia muda ya. Berarti 37 sampai 70 43 iya ya. Nah, dia merupakan salah satu orang yang paling terkenal di dunia. Bukunya dibaca di seluruh dunia, dan dia mungkin merupakan selebriti global pertama dalam arti modern kata tersebut. Nah, selama perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat, Dickens diserbu oleh kerumunan penggemar dimanapun dia pergi, dikuntit aja. Dan dia ini menulis bahwa ia tidak memotong rambutnya sepanjang perjalanan karena takut sama tukang cukur. Ya, karena dia khawatir dia akan menjual rambutnya sebagai souvenir. Ampun deh. Nah, barang-barang dagangan ini dibuat berdasarkan ceritanya dan drama musikal, juga lagu, bahkan novel-novel yang menjiplak karyanya diproduksi massal sepanjang hidupnya. Nah, ketika Dickens meninggal pada tahun 1870, hal itu menimbulkan kegemparan. Ia baru saja berusia 58 tahun, sehingga kematiannya ini bisa dikatakan tidak terduga, dan orang-orang tidak percaya bahwa mereka tidak akan pernah lagi membaca novel karya Dickens. Ilustrasi yang berjudul The Empty Chair yang menggambarkan meja tulis dan kursi Dickens juga menjadi gambar populer yang menggambarkan kesedihan bersama atas kematian penulis besar tersebut. Ya, meskipun Dickens meminta pemakaman kecil dan pribadi, diputuskan untuk menguburnya di Poets Corner di Westminster Bay. Itulah Dickens, novelis terkenal dunia yang fenomenal. Oke, saya Ribut Ahmadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari Koja Sastra. Kita ketemu minggu depan, dan jangan lupa nanti pukul 10 malam masih ada saya dan juga Ozi yang nanti akan hadir di apa coba? Ya, betul.
di Rehat Malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.